Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Real Madrid versus RB Leipzig di leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2023-2024 tuntas dengan skor 1-1. Los Blancos maju ke perempat final lewat keunggulan agregat 2-1. Di babak pertama tak ada gol tercipta meski sejumlah peluang emas tercipta. Baru di babak kedua, Madrid memecah kebuntuan lewat Vinicius Junior. Gol itu kemudian dibalas Leipzig berkat aksi Willy Orban. Di match lain, Manchester City mengunci tiket ke perempat final Liga Champions 2023-2024. The Sky Blues menang 3-1 atas FC Copenhagen dan lolos dengan agregat 6-2. Man City langsung membuka skor 5 menit laga berjalan. Manuel Akanji yang berhasil membobol gawang Copenhagen. Man City mencetak gol kedua di menit ke-9. Kali ini Julian Alvarez yang membobol gawang Copenhagen. Copenhagen memperkecil ketertinggalan di menit ke-29. Mohamed Elyounoussi yang sukses menaklukkan Ederson. Man City menambah gol jelang turun minum. Rodri mengirim umpan lambung ke Erling Haaland yang dituntaskan bomber Norwegia itu menjadi gol. Man City menurunkan intensitas serangan di babak kedua. Kendati demikian, The Citizens masih mendominasi lapangan dengan penguasaan bola dan umpan-umpan pendek. Tidak ada gol tercipta di babak kedua hingga peluit panjang berbunyi. Sporting CP versus Atalanta membuka rangkaian babak 16 besar Liga Eropa 2023-2024. Skor tuntas 1-1 di leg pertama ini yang digelar di Estadio Jose Alvalade. Sporting CP sempat memimpin lebih dulu, Paulinho membawa tuan rumah unggul menit ke-17. Atalanta nyaris membalas. Di menit ke-24, Gianluca Scamacca melepaskan shoot, namun bolanya masih kena tiang gawang Sporting. Atalanta terus menggempur Sporting guna mencari gol penyeimbang. Sampai akhirnya Scamacca bisa menjebol gawang lawan di menit ke-39. Di babak kedua, jual beli serangan terjadi. Atalanta nyaris unggul di menit ke-60 andai sepakan Ademola Lookman tidak digagalkan tiang gawang. 2 menit berselang, gantian Sporting menggetarkan tiang Atalanta lewat sundulan Sebastian Coates. Beberapa peluang masih dihadirkan kedua tim di sisa waktu babak kedua. Namun skor 1-1 tetap bertahan hingga laga tuntas. Performa Oke Matistel selama membela Bayern Munich mendapat ganjaran setimpal. Pemain asal Prancis itu baru saja diperpanjang kontrak sampai 2029. Tel memperkuat Bayern sejak 2022 usai dibeli dari Rennes. Meski baru berusia 18 tahun, Tel sudah mampu tampil 59 kali di seluruh ajang dengan torehan 13 gol, termasuk 7 gol di 31 laga musim ini. Ada kabar buruk datang bagi Barcelona. Gelandang mereka, Pedri, dikabarkan sudah tidak bisa comeback di sisa musim 2023-2024 ini. Cedera yang dialami sang gelandang merupakan cedera hamstring. Namun Pedri sudah berulang kali mengalami cedera hamstring semenjak bergabung dengan Barcelona. Tim medis Barcelona menilai Pedri harus naik meja operasi untuk memastikan bahwa cedera hamstringnya yang sering kumat ini bisa pulih dengan sempurna. Ia dikabarkan harus absen sekitar 4-6 bulan. Pasalnya pemulihan pasca operasi itu biasanya berjalan lama. Ini membuat Pedri juga tidak bisa memperkuat timnas Spanyol di Euro 2024 mendatang. Kabar baik untuk Liverpool karena Mohamed Salah sudah berlatih lagi. Pemain asal Mesir itu berpeluang main di Liga Eropa pekan ini. Nama Salah masuk dalam skuad yang berisikan 23 nama untuk menghadapi Sparta Praha di leg pertama babak 16 besar Liga Eropa. Kylian Mbappe melewati catatan Cristiano Ronaldo saat membobol Real Sociedad di Liga Champions. Striker Paris Saint-Germain itu hanya kalah dari Lionel Messi. 2 gol ke gawang Sociedad membuat Mbappe sudah melesakkan 45 gol di Liga Champions. Ia mendapatkan gol sebanyak itu saat usianya masih 25 tahun 76 hari. Kylian Mbappe menjadi pemain termuda kedua yang mampu melakukannya. Dalam langkah menuju kerjasama yang semakin erat, Liverpool dan bintang basket terkenal LeBron James meluncurkan koleksi terbaru mereka yang diberi nama Bab 2. The Rest telah berhasil memanfaatkan daya tarik global LeBron James dan hubungannya dengan Nike untuk membuka peluang baru dalam hal merchandising. Koleksi ini hadir dengan sentuhan yang unik dan memanfaatkan daya tarik bola basket yang luas.
McDonald's akan mengambil alih sebagai sponsor divisi tertinggi sepak bola Prancis setelah menandatangani kontrak 3 tahun dengan Ligue 1. Jaringan restoran cepat saji ini akan menggantikan Uber Eats sebagai sponsor utama Liga Prancis berkat kesepakatan yang dilaporkan bernilai 65 juta dolar menurut surat kabar LAQP dan RMC Sport. Aston Villa mengumumkan bahwa rumah sakit anak yakni Acorns akan menjadi sponsor utama mereka untuk pertandingan Liga Konferensi Eropa melawan Ajax. Acorns yang telah menjadi mitra jangka panjang Aston Villa sejak tahun 2008 akan kembali tampil di seragam Villa untuk pertandingan melawan Ajax di Amsterdam. Keputusan ini diambil karena perusahaan perjudian yang menjadi sponsor utama klub, BK8, tidak dapat ditampilkan di seragam tersebut sesuai dengan aturan periklanan Belanda. Dilansir The Telegraph, ada kans bagi MU untuk merekrut Gueye. Pasalnya, Palace sudah memutuskan untuk menjual Sang-bek di musim panas nanti. Crystal Palace sudah pasrah jika Gueye memutuskan cabut di musim panas mendatang. Mereka tahu bahwa ada banyak klub top seperti MU yang berminat pada Sang-bek. Di sisi lain, Gueye juga punya hasrat untuk bermain di tim yang lebih besar. MU harus siap membayar harga yang cukup mahal untuk mendapatkan jasa ex-bek Chelsea itu. Ia dikabarkan bakal dibanderol di kisaran 60 juta pounds di musim panas nanti. Ada kabar mengejutkan datang dari Real Madrid. Pelatih mereka Carlo Ancelotti terancam dihukum penjara akibat dugaan melakukan penggelapan pajak. Ancelotti diduga melakukan penggelapan pajak di periode tahun 2013 dan 2014. Ia disebut mengarahkan sebagian pemasukan image rights-nya ke perusahaan lain untuk menghindari pajak. Menurut laporan yang sama, Kejaksaan Spanyol saat ini mulai memproses tuntutan mereka terhadap Ancelotti. Hukuman maksimalnya adalah 5 tahun penjara. Jika belajar dari kasus-kasus sebelumnya, Ancelotti bisa terhindar dari masuk penjara. Ia hanya perlu membayarkan denda dari penggelapan pajak itu dan ia bisa melanjutkan karirnya di Real Madrid. Operator La Liga resmi mengambil keputusan terkait Jude Bellingham. Mereka menghukum gelandang Real Madrid itu tidak boleh bermain selama 2 laga ke depan. Keputusan ini diambil setelah insiden yang terjadi di akhir pekan kemarin. Pada saat itu Real Madrid lagi berhadapan dengan Valencia di Mestalla. Bellingham tidak terima dengan keputusan wasit tersebut dan ia melakukan protes keras kepada wasit. Real Madrid cukup beruntung karena Bellingham tidak absen di laga yang penting. Karena 2 agenda Real Madrid berikutnya di La Liga yaitu melawan Celta Vigo dan Osasuna. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!